baik dan yang buruk, mengurangi dampak yang buruk dan menambah dampak yang baik buat lingkungan kita dan buat daerah kita khususnya. Dan insya Allah dalam hal ini pula senantiasa Allah mencatat kita sebagai hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan dan dihaturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam momentum gerhana bulan ini yang pada di zamannya semasa hidupnya beliau, pada waktu beliau ditinggal dan wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim, lantas seiring dengan kejadian yang dikatakan bahwasanya tertutupnya bulan dengan matahari yang disebut dengan gerhana bulan. Sebab dari situlah sebuah pemahaman daripada bangsa-bangsa Yahudi maupun orang-orang Quraisy atau orang-orang terdahulu yang dimana gerhana bulan adalah sesuatu kemungkaran yang terjadi. Maka dari itu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah sebuah tanda di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah. Yukhawwafullaha bihima ibadahu. Allah menakuti dengan keduanya terhadap hamba-hambanya Allah. Innahuma la yankashifani li mautin ahadin minan nas. Yang mana gerhana matahari dan gerhana bulan tidak akan terjadi menjadi gerhana karena disebabkan kematian seseorang. Dalam ahli mufassir terjadi awalnya di zaman Rasulullah, wafatnya putra beliau Sayyidina Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wafat, bukan berarti terjadinya gerhana bulan dengan kematian daripada putranya. Lantas beliau melanjutkan, fa idza ra'aytum minhuma syai'an fasallu wa da'u hatta yankashifa ma bikum. Maka apabila kalian di antara kalian minhuma melihat di antara gerhana matahari dan gerhana bulan syai'an akan sesuatu kejadian tersebut, fasallu maka salatlah kalian, wa da'u dan bermunajatlah kalian, hatta yankashifa ma bikum, sehingga tergelincirnya gerhana di antara keduanya yang telah kalian perlihatkan. Rawahul Muslim. Insyaallah dengan wasilah kita hadir di majelis dan di acara daripada peribadahan sholat gerhana bulan, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Fatih daripada Al-Fatih yang pada malam hari ini di dalam sidang salat gerhana bulan berwasiat untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hikmah dari adanya gerhana bulan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di antaranya yang disimpulkan daripada salafun saleh yaitu bertaubat atau berbanyak beristighfar. Dalam konteks poin ini hendaklah kita selalu bertaubat dari setiap dosa kecil ataupun besar, baik dalam kondisi nyata maupun tersembunyi, baik dalam perilaku yang terang-terangan maupun yang samar-samar, yang berakibatkan terhadap kemaksiatan maupun dosa. Karena tobat merupakan langkah awal seorang hamba menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat pun merupakan dasar daripada setiap makom di sisi Allah, serta Allah pun mencintai orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Qur'an-Nya, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Quran surah Asy-Syura ayat 25. Dan di dalam sisi yang lain, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang sudah bertaubat,
at-taibu minat dzambi kaman la dzamba lahu, yang artinya orang yang bertobat daripada dosa-dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Ketahuilah bahwa suatu taubat tak akan sah jika tidak diikuti dengan meninggalkan dosa itu sendiri, menyesalinya, dan membuktikan dengan tekad, membulatkan dengan sebuah itikat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Artinya, kalau orang itu sudah bertobat, berarti tanda-tanda orang yang melakukan pertobatan dengan setulus-tulusnya dapat dilihat, dapat diketahui dengan beberapa item yang berikut. Yang pertama, berhati lembut. Yang kedua, banyaknya orang itu menangis. Yang ketiga, mantap dalam berpegang teguh terhadap agama. Lantas yang selanjutnya, meninggalkan teman-teman yang jahat. Dan yang terakhir, meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Orang yang sering bertobat, tapi kalau hatinya tidak lembut, maka ciri daripada hatinya adalah perilakunya yang kasar. Orang yang sering bertobat, bila ada sesuatu kejadian baik suka maupun duka, lantas dia tidak tersentuh hatinya, otomatis dia tidak akan menangis sekalipun kematian datang di dalam sekitar kehidupannya. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, pastilah dia akan berpegang teguh terhadap agamanya, tidak akan goyang dalam situasi dan kondisi apapun, sekalipun itu dalam kondisi isti'adatul amal, kebiasaan daripada umum yang terjadi dalam konteks momental. Lantas orang yang bertobat sungguh-sungguh sudah barang tentu dengan seiring waktu Allah pun memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk menjaga orang yang bertobat dengan setulus-tulusnya, guna dia meninggalkan lingkungan-lingkungan yang jahat dan tempat-tempat yang bermaksiat. Selain itu, hikmah yang diambil daripada gerhana bulan ini, selain daripada bertobat, adalah memperbanyak perasaan roja, yaitu berharap kepada Allah dan khauf atau cemas maupun takut terhadap Allah. Karena kedua sifat ini merupakan sifat keyakinan yang termulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda zanni 'abdi, aku tergantung pada prasangka hambaku padaku. Ma'asyiral muslimin, jumratul mukminin wal mukminat, jamaah sidang salat gerhana bulan yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Proja yang terkati harapan ialah makrifat hati terhadap keluasan rahmat Allah, kedermawanan, keagungan, keutamaan dan kebaikan dari Allah bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Dari makrifat ini timbul suatu keadaan bahagia yang dinamakan raja atau berharap, dan hasil-hasil yang dicapai dari mereka yang memiliki sifat ini akan berlomba-lomba menjalankan kebaikan dan benar-benar menjaga ketaatan kepada Allah. Lantas sifat yang kedua yang disebut dengan khauf atau cemas maupun takut, yaitu makrifat hati terhadap keagungan Allah, kepedihan siksanya Allah pada orang-orang yang senantiasa bergelimang dengan dosa, nyaman dengan perilaku kemaksiatannya, serta melalaikan daripada perintah-perintah agama Allah dan Rasulnya. Hasil yang dicapai bagi orang yang memiliki sifat khauf ini adalah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi daripada perilaku kemaksiatan yang berujung kepada dosa. Janganlah berputus asa jika dalam kehidupan kita masih mendapatkan sebuah persoalan, sebab dengan sebuah cipta rasa daripada sesuatu perjalanan proses kehidupan yang dihadirkan dengan sebuah rasa roja dan rasa khauf, insya Allah Allah selalu melindungi akan hambanya yang selalu berjalan di jalannya. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat gerhana bulan yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Berputus asa dari rahmat Allah adalah sesuatu yang menjadi keganjilan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah. Salah satunya, kalaulah dia beriman kepada Allah, tak peduli dengan kondisi apapun, seketika ada kejadian gerhana bulan, ia sesegera mungkin datang kepada tempat pertemuan untuk bermunajat kepada Allah.
kejadian adanya fenomena gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Tak ada satu manusia yang mampu mematikan antara matahari dengan bulan dalam satu sejajar dalam rotasi orbitnya, hanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas hari ini hanya mengorbankan dengan waktu 30 menit, mengorbankan waktu 20 menit, ia tidak takut dengan kejadian gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kalaulah kejadian gerhana pun ia tidak takut, maka bagaimana ia akan takut kepada Allah? Kalau orang yang tidak takut kepada Allah, otomatis orang tersebut akan dekat dengan sebuah kata berputus asa. Maka janganlah berputus asa akan rahmat Allah, dan jangan pula merasa aman dari siksa dan azabnya Allah, karena kedua sifat ini termasuk dosa yang teramat besar. Tak seorang pun berputus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Al-qunut, rasa putus asa, ialah satu cerminan rasa cemas atau takut tanpa adanya harapan. Orang yang penuh dengan kecemasan, orang yang penuh dengan takut tapi tidak punya ada harapan, berarti orang itu adalah berputus asa. Sedangkan al-aman, yang dalam arti kata Indonesianya adalah memiliki rasa aman, ialah rasa harap yang berlebihan dan meninggalkan rasa cemas dan takut yang berlebihan. Artinya orang yang aman adalah orang yang merasa sudah tidak memiliki sesuatu yang digantungkan, orang yang merasa dirinya kelebihan daripada rasa amannya dan rasa harap yang berlebihan karena dia meninggalkan rasa ketakutan dan kecemasannya. Al-Imam Hasan Al-Bishri berkata, ciri-ciri mukmin sejati ialah senantiasa menyatakan dan melakukan kebajikan dengan rasa cemas. Sebaliknya, orang-orang munafik hanya menggabungkan kejahatan dan rasa aman. Mukmin sejati selalu dalam keadaan takut dan cemas, serta ketika ia menjalankan aktivitas kehidupannya, baik dalam kedua perasaan itu tak akan mungkin lepas dari dirinya. Lain halnya dengan orang yang munafik, yang sering menjauhkan daripada perilaku amal sholat dan berpendapat bahwa setiap manusia dan berbagai macam dosanya akan diampuni Allah, termasuk pendapat Al-Fakir pun sendiri. Moga-moga dalam kesempatan sholat gerhana bulan kali ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan rasa cemas kita, rasa takut kita kepada Allah akan janji dan ancaman-ancaman Allah, serta menambahkan rasa yang dikatakan rasa berharap kita kepada Allah akan janji-janjinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat gerhana bulan rahimakumullah. Al-Imam Hasan Al-Bishri, beliau pun berkata, man